Sejatinya isu ini, kalau di awal-awal orang yang disebutkan di dalam isu ini atau orang yang dianggap, dibicarakan, digosipkan ijazahnya palsu, responsif terhadap isu yang ada, tentu saja dalam hal ini konteksnya adalah Pak Jokowi, maka isu ini tidak akan berkembang. Isu ini akan berhenti dengan sendirinya. Ini ijazahku, kalian buktikan ini asli atau palsu. Tidak ada alasan bagi Pak Jokowi sebenarnya untuk tidak merespon secara cepat isu tersebut. Banyaknya kebohongan demi kebohongan yang mereka saksikan. Kalau kata orang Melayu, sekali lancung ke ujian seumur hidup, orang tak percaya. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan itu baru yang terbaik dan yang luar biasa. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya saat, ayo tebar manfaat. Teman-teman, hari ini aku ingin berkicau, berceloteh soal yang ini nih. Ya, itu tadi adalah laporan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya soal isu ijazah palsu. Sebuah isu yang barangkali sudah 4 tahunan ini bergulir di tengah-tengah masyarakat, dan beberapa minggu belakangan intensitas isunya makin meningkat, dan itu terlihat dari banyaknya diskusi-diskusi, pembicaraan-pembicaraan, talkshow di tengah-tengah masyarakat, baik itu di percakapan-percakapan warung-warung kopi maupun di platform-platform sosial media. Jujur, Bang Kica sangat sedih kenapa isu ini bisa berlarut-larut, menghabiskan begitu banyak energi yang seharusnya ada hal-hal lain atau isu-isu lain yang lebih layak untuk dibicarakan, tetapi ternyata isu ini sepertinya mendapat ruang yang cukup banyak di tengah-tengah masyarakat. Itulah salah satu kelemahan kita, tidak lagi tahu apa yang sifatnya substantif, isu-isu apa yang kira-kira lebih penting untuk dibicarakan, untuk diskusikan, dibanding dengan isu yang menurut Bang Kica ini hanya soal isu remeh-temeh. Sejatinya isu ini, kalau di awal-awal orang yang disebutkan di dalam isu ini atau orang yang dianggap, dibicarakan, digosipkan ijazahnya palsu, responsif terhadap isu yang ada, tentu saja dalam hal ini konteksnya adalah Pak Jokowi, maka isu ini tidak akan berkembang. Isu ini akan berhenti dengan sendirinya. Seharusnya begitu orang yang bernama Bambang Tri itu melontarkan isu soal ijazah palsu, Pak Jokowi sebagai orang yang dituding speak up, datang ke publik, ini ijazahku, kalian buktikan ini asli atau palsu. Datanglah ke UGM, datanglah ke KPU, karena KPU telah memverifikasi dalam beberapa kali aku ikut kontestasi. Tugas kalian yang mendalilkan, yang memfitnah ini palsu untuk membuktikan bahwa ini memang palsu. Selesai. Tidak ada alasan bagi Pak Jokowi sebenarnya untuk tidak merespon secara cepat isu tersebut. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena ijazah tersebut sebelum dia menjadi pejabat publik adalah bagian dari prasyarat yang dia sampaikan kepada lembaga yang memverifikasi persyaratan. Katakanlah ketika maju di Pilkada Solo, di Pilgub, dan di Pilpres, tentu ijazah bagian dari syarat-syarat administratif yang beliau sertakan.
Dan itu sudah menjadi dokumen publik. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi Pak Jokowi untuk tidak segera responsif pada saat isu tersebut pertama muncul ke permukaan, menyatakan, ini ijazahku, kalian buktikan kalau ini adalah palsu karena kalian yang mendalilkan. Tapi kita bingung, atau boleh juga lah kita analisis, ini emang sengaja dibiarkan, diambangkan. Ya, barangkali saja ini bagian dari cara untuk mengkanalkan kritisisme publik terhadap hal-hal yang sifatnya tidak substantif. Sekali lagi Bang Kicca menyayangkan kenapa kita terjebak ke hal-hal yang sekali lagi tidak substantif. Alangkah lebih rasionalnya, lebih bermanfaat, lebih baik kalau yang kita kritisi adalah kebijakan Jokowi. Kita tagih adalah janji-janjinya. Bukankah banyak isu-isu substantif yang bisa kita tagih dari dia selaku orang yang kita pilih selaku presiden di Republik ini. Beliau pernah menjanjikan 10 juta lapangan kerja, ditagih itu. Beliau pernah menjanjikan ekonomi meroket akan tumbuh 7%, ditagih itu. Beliau pernah menjanjikan tidak akan lagi membiarkan adanya pejabat yang menguasai atau menduduki banyak jabatan, kita tagih itu. Beliau tidak pernah menjanjikan akan membuat IKN. Kita pertanyakan itu. Ada SMK. Banyak lagi janji-janji beliau, pernyataan beliau yang tidak sama dengan kenyataan. Itu jauh lebih baik. Tapi sekali lagi itulah kita senang dengan isu-isu seksi recehan. Teman-teman, isu ini menurut Bang Kicca akan anti klimaks, dan anti klimaksnya membuat penonton banyak yang kecewa. Tanda-tanda anti klimaks sudah kelihatan bahwa Pak Jokowi telah melaporkan ke Bareskrim Polri, lalu kemudian ada pengacara yang juga membuat laporan untuk orang-orang yang mereka anggap membuat gaduh, memfitnah dan segala macam terkait ijazah Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga telah memainkan gambit-gambit yang bisa mengundang empati publik, mendatangi gurunya atau dosennya, lalu membangun narasi bahwa beliau adalah orang yang difitnah, dizolimi dengan amat sangat sadis, kira-kira lebih kurang begitulah bunyinya. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Pelaporan Bapak di sini Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Alhamdulillah. Saya kaget lah. Tinggal bari kagetnya karo jadi makin Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya bangkit di sini. masih cucu Masih dibantu. dua-duanya Ya, ada kita dapat jalan. Ada saatnya nanti bantu. Dan di banyak platform media sosial beredar foto-foto ketika Jokowi kuliah, ketika Jokowi katakanlah mendaki gunung dan segala macam. Intinya ada hal-hal baru yang sebelumnya publik tidak ketahui. Soal apakah itu otentik atau tidak, biarlah yang punya kompetensi untuk membuktikannya. Yang jelas di media sosial muncul satu serangan balik dari dalam tanda petik Pak Jokowi yang kira-kira ujungnya akan mengundang empati publik. Empati dari orang yang terzolimi barangkali, empati dari orang yang sabar barangkali, padahal kita perlu pertanyakan kesabaran beliau ini tidak otentik. Seharusnya sekali lagi isu ini tidak akan menghabiskan energi yang luar biasa, mubazir dari anak bangsa ini jika Pak Jokowi di awal-awal speak up, ini ijazahku asli. Kalau tidak asli, kalian yang menuduh, buktikan itu. Selesai. Gimana menurut teman-teman?
anti klimaks apa yang akan terjadi. Ya barangkali saja orang atau sebagian orang yang tadinya percaya bahwa ijazah ini palsu akan switching, menganggap bahwa selama ini mereka salah. Apalagi ada tanda-tanda laporan aktivis ke Bareskrim soal ijazah Pak Jokowi, itu kemungkinan besar akan tidak diterima karena dianggap ijazahnya barangkali asli. Begitu analisis dari mereka yang kontra, dan telah mengeluarkan statement tidak akan pernah percaya dengan hasil yang akan dikeluarkan oleh Bareskrim terkait ijazah, apapun hasilnya. Mereka minta itu dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang independen. Kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Bareskrim Polri karena proses yang sepihak ini sangat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Baik, terkait dengan upaya kriminalisasi yang saat ini tengah berjalan, kami menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi, supaya proses ini berjalan secara benar, terutama pihak Polri harus netral. Pihak Polri tidak boleh berpihak karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkahi hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Ini menunjukkan bahwa sinyal kriminalisasi itu mulai terjadi. Ya. Panggilan terhadap terlapor dengan agenda klarifikasi itu sebetulnya langkah yang menurut kita keliru besar, karena yang harus diklarifikasi adalah pihak pelapor. Karena kita tahu di dalam KUHP itu ada beberapa pasal mengenai persangkaan palsu, laporan palsu, sehingga orang kemudian menjadi korban dari laporan palsu, dan itu sudah banyak terjadi. Nah, kami minta supaya dalam kaitan dengan perkara ini, seharusnya Polri menjadikan momentum untuk berbenah, bertindak secara objektif, terutama memberikan pelayanan keadilan secara benar. Jadi intinya, memang secara isu di tengah-tengah masyarakat tidak akan reda, selalu ada yang pro dan yang kontra, yang percaya dan yang tidak percaya. Tetapi sepertinya anti klimaksnya, mereka yang tadinya percaya akan banyak yang hijrah menjadi percaya. Karena apa? Karena permainan playing victim. Saya sekian tahun dizolimi, dikata-katain segala macam, saya sabar, difitnah, saya sabar. Dan gongnya mungkin ada semacam pernyataan dari mungkin polisi bahwa ijazah ini asli. Teman-teman, sekali lagi kita sedih. Kenapa sih energi kita habiskan untuk hal-hal yang sifatnya tidak substantif? Mari kita prioritaskan yang utama adalah yang utama. First thing first. Akan lebih baik kita kritisi apa-apa saja kebijakan Jokowi yang implikasinya masih kita rasakan sampai saat ini, yang pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya salah satunya barangkali soal 10 juta lapangan kerja, soal pertumbuhan ekonomi, soal hilirisasi, yang sebenarnya itu bahasa lain dari industrialisasi. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berentet layoff, berentet perumahan karyawan, meningkat pengangguran. Dan terakhir Bank Dunia mengeluarkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia ini 60% lebih. Itu lebih kurang 170 juta. Lalu apa yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir? Mari kita kritisi, ke sana energi kita habiskan. Gunanya apa? Satu, kalau ada kebijakan-kebijakan yang diambil, ada kepentingan pihak ketiga, ada vested interest di dalamnya, bisa diminta pertanggungjawaban hukumnya. Itu satu. Yang kedua, itu bisa menjadi pelajaran bagi penguasa saat ini dan yang ke depan untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang dalam tanda petik bisa dianggap merugikan masyarakat, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak bagi kepentingan masyarakat. Teman-teman, demikian kicau pendek soal
ijazah Pak Jokowi yang kata sebagian orang palsu dengan berbagai macam analisisnya, tapi sebagian lain yang mendukung Pak Jokowi menyatakan itu asli dengan segala macam argumentasinya. Polemik ini tidak akan pernah sirna karena adanya distrust dari mereka yang tidak percaya apapun argumentasi yang dibangun, apapun pembuktian yang dilakukan. Ketidakpercayaan mereka itu tentu didasarkan atas banyaknya kebohongan demi kebohongan yang mereka saksikan. Kalau kata orang Melayu, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Sekali lagi teman-teman, mari kita fokuskan energi kita ke hal-hal yang lebih substantif, lebih bermanfaat bagi perkembangan bangsa kita ini ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan bahagia.